Aduh, pusing sekali tugas Iya IPA. ya, kita harus mulai dari mana ya? Assalamualaikum. Kalian sepertinya sedang pusing sekali. Pak Umar, waalaikumsalam. Ini Pak, kita sedang ada tugas IPA tentang energi listrik. Ini Pak, memangnya ada ya Pak pembangkit listrik yang bebas emisi selain PLTA dan PLTS Pak? Jelas ada dong. Mau Bapak jelasin tidak? Wah beneran Pak, boleh Pak? Tapi ada syaratnya. Apa itu Pak? Apa Bantu Bapak bawa ini ke bawah, nanti Bapak jelasin sambil jalan. Oke siap Pak. Oke Silakan. Pak. Ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu sama kalian. Pembangkit listrik yang kalian ketahui ada apa saja sih? Yang saya tahu pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga surya. Tenaga angin Pak. Udah Pak, yang sering saya dengar hanya itu. Oke, selain yang kalian sebutkan, ada lagi loh. Ada pembangkit tenaga diesel, tenaga panas bumi, nuklir, gas, biomasa, dan banyak lagi lainnya. Wah banyak ya Pak. Dari semua pembangkit listrik itu, mereka dibagi menjadi dua. Pertama, menggunakan energi fosil, dan kedua, zero emission atau energi terbarukan. Nah, dari yang Bapak sebutkan, ada satu yang menurut Bapak istimewa, yaitu PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kalian tahu nggak kenapa? Istimewa kenapa Pak? Ya, istimewanya karena PLTP ini bisa menghasilkan listrik 24 jam non-stop tanpa berhenti. Berbeda dengan tenaga surya yang harus mengandalkan matahari. Ketika malam dan hujan tidak bisa menghasilkan listrik. Begitu pula dengan PLTB. Wah keren ya Pak. Coba kami ingin tahu lebih banyak. Kalian tahu tidak istilah cincin api di pelajaran IPA? Apa itu Pak? Saya belum pernah dengar. Ya, cincin api itu adalah jalur geologi berbentuk tapal kuda di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai oleh aktivitas gunung berapi dan gempa bumi yang sering terjadi. Lalu kabar baiknya, Indonesia punya potensi besar terkait geotermal ini. Sekarang Indonesia peringkat kedua penghasil geotermal terbesar di dunia. Posisi pertama ditempati oleh Amerika Serikat. Wah keren sekali Indonesia ada di peringkat 2. Tapi Indonesia sedang berusaha untuk ada di peringkat pertama karena potensi geotermal kita sangat besar, kurang lebih sekitar 23 gigawatt. Kalau geotermal sehebat itu, berarti tidak perlu ada pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil dong Pak. Pertanyaan yang bagus. Yang perlu kalian ketahui bahwa kebutuhan listrik di Indonesia sangatlah besar, kurang lebih sekitar 190 gigawatt. Sedangkan PLTP sendiri saat ini baru menghasilkan 2,3 gigawatt. 80% kebutuhan listrik di Indonesia masih menggunakan pembangkit listrik energi fosil. 190 gigawatt. Wah jauh banget ya Pak. Ya, doakan saja Indonesia ke depannya bisa memaksimalkan semua potensi yang ada dari pembangkit listrik energi terbarukan agar Indonesia tidak tergantung dengan energi fosil demi mewujudkan Indonesia yang bersih. Pesan saya pada kalian, belajarlah sungguh-sungguh karena calon profesor dan ilmuwan ya ada dalam generasi kalian di masa depan. Baik Pak, kami akan belajar sungguh-sungguh. Makasih ya Pak karena informasi dari Bapak membuat kita jadi lebih paham. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Tolong bantu Bapak matikan lampu yang tidak kepakai ya di sekolah ini. Walaupun kita memiliki sumber listrik yang cukup banyak, kita tetap harus hemat listrik ya. Oke Pak.